Kali ini kita akan membahas tentang teknik menyusun sasaran pembelajaran. Ini adalah dasar untuk seorang dosen sebelum menyusun atau mengembangkan berbagai bahan pembelajaran. Misalnya ketika akan membuat PowerPoint untuk bahan kuliah atau mau membuat bahan-bahan pembelajaran interaktif di e-learning atau untuk menyusun modul PBL atau manual CSL atau penuntun praktikum, maka dasarnya adalah harus bisa membuat sasaran pembelajaran yang sesuai dengan kaidah. Nah, kali ini kita akan membawakan materi terkait sasaran pembelajaran dan diharapkan dosen sekalian bisa membedakan sasaran pembelajaran untuk 3 domain pengetahuan, domain kognitif, psikomotor, dan afektif. Nanti kita akan lihat apa saja yang dimaksud dengan domain kognitif, psikomotor, dan afektif, dan bisa mengaplikasikan kriteria SMART dan level kognitif Bloom khususnya untuk domain kognitif dalam mengembangkan sasaran pembelajaran. Kita akan masuk dulu dengan pendahuluan dan penjelasan tentang kriteria SMART. Lalu kami akan menjelaskan tentang perbedaan domain kognitif, psikomotor, dan afektif, memberikan penekanan untuk taksonomi Bloom khususnya untuk domain kognitif, dan kita akan melihat beberapa contoh sasaran pembelajaran yang sesuai dengan kriteria untuk masing-masing domain. Nah, sasaran pembelajaran ini seringkali tidak diperhatikan oleh dosen. Banyak dosen yang terburu-buru untuk langsung membuat PowerPoint perkuliahan atau langsung membuat skenario pembelajaran dan tidak berupaya untuk membuat semua PowerPoint atau media pembelajaran yang akan dikembangkan berdasarkan sasaran pembelajaran. Padahal ini adalah hal yang sangat utama dan sangat penting karena ini akan memberikan manfaat untuk dosen dan mahasiswa. Untuk dosen, sasaran pembelajaran yang baik bisa menjadi dasar penentuan topik atau subtopik atau komponen-komponen apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam sebuah bahan pembelajaran dan sedalam apa saja materi-materi yang perlu dimasukkan di dalam sasaran pembelajaran. Nah, yang berikutnya penting juga bagi dosen karena ini akan menentukan kira-kira aktivitas pembelajarannya apa saja, atau butuh kira-kira alokasi waktu yang diberikan 2x50 menit ini cukup atau tidak. Apakah saya bisa menambahkan beberapa aktivitas tambahan, itu tergantung dari sasaran pembelajaran yang sudah dosen siapkan. Kemudian menjadi dasar, ini salah satu yang paling penting juga adalah dasar penentuan cara penilaian atau assessment performa mahasiswa. Dengan adanya sasaran pembelajaran, dosen bisa merancang kira-kira untuk ujian soal apa yang harus saya naikkan, soal apa yang harus saya buat, sedalam apa soal yang saya harus buatkan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan sesuai dengan topik yang kita telah berikan. Nah, kalau tidak ada sasaran pembelajaran, bisa saja dosen hanya akan membuat soal yang itu-itu saja, atau hanya membuat soal diagnosis terus diagnosis, atau hanya membuat soal tata laksana saja. Padahal sasaran pembelajarannya itu ada tentang patomekanisme, ada tentang komplikasi, tentang interaksi obat, dan seterusnya. Maka ini adalah hal yang sangat penting bagi dosen. Yang kedua, untuk mahasiswa, mereka bisa mengidentifikasi sedalam apa materi yang mereka harus pelajari, mengidentifikasi topik-topik apa saja yang perlu mereka kuasai sebelumnya. Kemudian mereka bisa mengidentifikasi nanti kalau ujian kira-kira apa saja yang harus dia pelajari. Jadi untuk dosen, membantu dosen untuk menentukan topik yang akan diberikan, mengembangkan bahan pembelajaran, dan mengembangkan penilaiannya. Sementara untuk mahasiswa juga sangat membantu karena mahasiswa tidak akan buta atau punya gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari sesi sebuah topik perkuliahan atau topik pembelajaran yang akan mereka lakukan.
Nah, sekarang kita akan masuk membahas tentang sasaran belajar atau capaian pembelajaran. Sebenarnya dalam kurikulum pendidikan dokter, capaian pembelajaran itu akan terbagi menjadi beberapa level. Nah, level pertama itu adalah level prodi, saya simbolkan dengan P. Yang kedua, level mata kuliah atau level blok. Kemudian yang ketiga, level per pertemuan atau per topik atau per aktivitas. Saya simbolkan dengan T. Nah, untuk level prodi, capaian pembelajarannya sebenarnya adalah suatu gambaran kira-kira setelah mahasiswa kita menyelesaikan masa studinya, misalnya di sarjana kedokteran selama 7 semester atau 8 semester itu, setelah dia selesai 8 semester, apa yang kita harapkan mereka bisa capai, apa yang kita harapkan mereka bisa tunjukkan. Jadi secara keseluruhan selama 7-8 semester, apa yang kita harapkan mereka bisa lakukan. Nah, capaian pembelajaran yang general ini akan lebih didetailkan menjadi capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah atau blok. Jadi nanti akan dipecah untuk bisa mencapai capaian pembelajaran prodi itu bagaimana didistribusikan ke per masing-masing mata kuliah atau blok. Nah, capaian pembelajaran pada masing-masing mata kuliah atau blok adalah setelah menyelesaikan keseluruhan rangkaian mata kuliah atau keseluruhan rangkaian aktivitas pada blok, apa yang kita harapkan mahasiswa kita mampu lakukan. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah ini nanti akan didetailkan lagi untuk per masing-masing topik pertemuan atau per masing-masing aktivitas pembelajaran, apa capaian pembelajaran atau sasaran belajar yang hendak dicapai. Nah, ini akan menjadi salah satu panduan dosen untuk menyusun pembelajaran, aktivitas pembelajaran, bahan pembelajaran, dan seterusnya. Namun, tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Capaian pembelajaran atau sasaran belajar yang sedikit lebih umum ini harus lebih didetailkan lagi menjadi beberapa sasaran belajar atau beberapa subcapaian pembelajaran. Nah, analoginya mungkin misalnya ketika saya berada dalam posisi di Unhas dan saya mau bisa sampai di Karebosi. Nah, kemampuan saya sampai di Karebosi itu adalah sasaran belajar atau capaian pembelajaran dari sebuah mata kuliah. Namun untuk saya bisa sampai ke Karebosi, rute-rute apa saja yang harus saya lalui untuk bisa sampai ke Karebosi. Nah, itu adalah detailnya dari penjabaran dari sasaran belajar yang disebut sebagai sasaran pembelajaran atau subcapaian pembelajaran. Dan ini penting karena kita berharap dengan semakin lebih detailnya sasaran pembelajaran dibuat, maka mahasiswa akan semakin tahu apa yang harus dia pelajari dan dosen juga semakin lebih jelas apa yang harus ia ajarkan dan apa yang harus ia nilai ketika masuk fase ujian. Jadi kira-kira itu seperti itu analoginya. Jadi nanti dokter sekalian harus menyusun dulu pernyataan umum secara keseluruhan dari satu topik yang dokter diberikan, apa sasaran belajar atau capaian pembelajaran yang akan dicapai. Lalu didetailkan lagi menjadi beberapa item sasaran pembelajaran yang merupakan rincian detail apa yang harus dilakukan mahasiswa sebelum sampai ke akhir dari capaian pembelajarannya atau sasaran belajarnya. Nah, ada beberapa komponen yang sebaiknya kita masukkan dalam setiap sasaran belajar maupun sasaran pembelajaran yang kita buat. Pertama, audience, yang kedua behavior, ketiga condition, dan keempat adalah degree. Audience adalah siapa kelompok mahasiswa yang akan terlibat pada topik kita, apakah mahasiswa angkatan pertama, semester 1, angkatan tahun ketiga, dan seterusnya. Behavior adalah performa yang perlu ia lakukan, misalnya bisa memahami, bisa menjelaskan, bisa menganalisis, bisa melakukan. Sedangkan condition adalah dalam kondisi apa mereka harus lakukan, misalnya
dalam harus melakukan pada manekin atau bisa melakukan di depan teman-teman kelasnya atau di depan dosennya. Kemudian degree adalah seberapa baik performa tersebut harus dilakukan. Jadi ada standar yang kita tetapkan, misalnya sesuai dengan manual, sesuai dengan standar tertentu, itu perlu kita masukkan ketika membuat sasaran pembelajaran. Yang kedua, kriteria yang kita perlu masukkan adalah kriteria SMART. SMART, Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time Constraint. Spesifik berarti sebuah sasaran belajar dan sasaran pembelajaran harus betul-betul jelas mengacu apa behavior atau perilaku atau performa yang harus dilakukan oleh seseorang mahasiswa kita. Contohnya tadi menggunakan kata menjelaskan, mampu mendemonstrasikan, dan seterusnya. Yang kedua harus mampu diukur. Jadi kita membuat sasaran pembelajaran yang bisa kita buatkan nanti metode penilaiannya. Jadi misalnya kalau dia menjelaskan atau dia memahami, kita bisa gunakan soal MCQ dan seterusnya. Achievable dan realistic adalah satu rangkaian di mana sasaran belajar dan pembelajaran yang kita buat itu harus sesuai dengan level mahasiswa yang menjadi target kita. Jadi jangan sampai levelnya masih S1 tapi targetnya sudah sesuai dengan level kompetensi dokter spesialis misalnya. Yang terakhir harus ada time constraint, harus ada batasan waktu kapan mahasiswa tersebut mampu. Misalnya setelah melalui pembelajaran, sesi pembelajaran, atau setelah melalui suatu proses keterampilan klinik, atau setelah mempelajari suatu modul. Jadi harus ada penjelasan waktunya terkait kapan ia diharapkan bisa melakukannya. Jadi nanti misalnya kalau kita menyusun sebuah sasaran belajar untuk sebuah mata kuliah, kita akan hubungkan bahwa setelah menyelesaikan semua rangkaian mata kuliah atau di akhir akhir mata kuliah, di akhir blok. Sementara kalau di sasaran belajar untuk satu pertemuan, maka kita bisa buat di akhir pertemuan, di akhir sesi ini, di akhir pertemuan kuliah ini, di akhir modul ini. Nah, itu adalah contoh penggunaan time constraint-nya. Nah, sekarang kita akan masuk untuk membahas 3 domain pembelajaran. Domain pembelajaran itu terbagi menjadi 3, kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, kognitif ini terkait dengan aspek pengetahuan, kemampuan menghafal, kemampuan menganalisis, kemampuan clinical reasoning, kemampuan menghubungkan salah satu komponen dengan komponen yang lainnya, mengidentifikasi perbedaan. Ini semua masuk ke aspek pengetahuan atau kognitif. Nah, level taksonomi yang kita gunakan untuk menggambarkan beberapa level dari aspek kognitif, kita menggunakan taksonomi Bloom. Yang kedua adalah aspek psikomotor. Psikomotor ini terkait dengan kemampuan motorik. Jadi kemampuan skill, kemampuan melakukan sesuatu, juga bisa terkait dengan keterampilan khusus kedokteran atau keterampilan umum, misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama tim. Ini semua dimasukkan dalam aspek psikomotor. Dengan taksonominya kita menggunakan taksonomi Dave. Yang terakhir adalah aspek afektif yang merupakan aspek yang terkait dengan sikap, perilaku. Nah, ini mungkin lebih banyak berhubungan dengan profesionalisme, kemampuannya menunjukkan empati, kemampuannya menjalin hubungan dengan pihak yang lain. Ini masuk di aspek afektif. Untuk taksonominya kita menggunakan taksonomi Krathwohl. Kita mulai dulu dengan membahas taksonomi Bloom. Ini akan sangat banyak kita gunakan, khususnya kita sebagai dosen untuk terkait aspek kognitif. Nah, ada 6 level taksonomi Bloom. Level yang paling rendah adalah recall, hanya mengingat, hanya menghafalkan. Aspek yang kedua adalah comprehension, pemahaman, bisa menjelaskan suatu fenomena. Kemudian aspek yang ketiga, level yang ketiga adalah aplikasi. Jadi ada kumpulan hafalan dan pemahaman yang diaplikasikan ke dalam suatu kondisi tertentu.
Lalu naik ke level berikutnya, level analisis. Analisis ini kemampuan untuk menghubungkan menjelaskan hubungan sebab akibat, melihat hubungan satu dengan yang lainnya. Ini masuk di analisis. Kenapa suatu fenomena terjadi berdasarkan suatu keadaan, itu masuk di analisis. Sintesis atau create adalah kemampuannya untuk membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Lalu level yang tertinggi adalah evaluasi. Evaluasi kemampuannya melakukan penilaian kelayakan dari sesuatu dan seterusnya. Nah, ini taksonomi adalah taksonomi yang bersyarat. Artinya, tidak akan bisa mahasiswa akan sampai ke level comprehension kalau recall-nya sendiri belum selesai. Atau dengan kata lain tidak bisa aplikasi kalau recall dan comprehension-nya belum selesai. Begitu pun seterusnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai dosen kita harus mulai senantiasa memastikan recall sudah tercapai, comprehension sudah tercapai, baru kita masuk ke application, baru kita masuk ke analisis. Nah, ini yang kita harapkan nanti kemampuan dosen untuk bisa membuat sasaran pembelajaran mulai dari fase recall sampai ke fase yang tertinggi yang kita gunakan. Nah, untuk sarjana kedokteran level S1, level tertinggi yang kita pakai adalah sampai level analisis. Jadi kita harapkan untuk sampai level analisis, jadi nanti dokter-dokter sekalian kalau membuat sasaran pembelajaran jangan hanya berhenti di comprehension atau sampai berhenti di recall saja, tapi sebaiknya bisa sampai ke analisis. Dan ketika kita membuat sasaran belajar mata kuliah, kita akan mengambil sasaran belajar yang paling tertinggi. Nanti penterjemahannya atau yang lebih detailnya pada sasaran pembelajaran atau subcapaian pembelajaran baru kita jelaskan yang recall-nya, comprehension-nya, dan application-nya. Baru yang dimasukkan juga yang analisisnya. Nah, ini sangat penting. Nanti dalam penulisannya untuk ketika kita membuat sasaran pelajaran kita kasih dalam kurung C berapa dia. Jadi level-level taksonomi belum ini diberikan kode C tergantung levelnya. Kalau recall C1, comprehension C2, application C3, analisis C4, sintesis C5, dan evaluate C6. Jadi nanti kalau kita membuat sasaran belajar mampu menyebutkan nama-nama tulang dalam kurung C1 misalnya, mampu menjelaskan hubungan antar tulang, masuk mungkin C2, mampu menerapkan pengetahuan struktur tulang dalam mengidentifikasi kelainan pada gambaran radiologi misalnya C3, ya, itu dan seterusnya. Nah, ini untuk bisa membuat sasaran pembelajaran kita bisa dibantu dengan menggunakan kata-kata kerja sesuai dengan taksonomi Bloom. Jadi kalau kita mau hanya di level C1, remember dan recall, kita bisa gunakan kata mampu mendefinisikan, mampu menggambarkan, mampu menyebutkan, dan seterusnya. Untuk level kedua, memahami atau comprehension C2, kita bisa gunakan menjelaskan, mengklasifikasikan, merangkumkan. Nah, untuk aplikasi C3 kita bisa gunakan lakukan penilaian, tentukan, mampu mengaplikasikan, mampu mengimplementasikan. Lalu untuk level C4 analisis kita bisa gunakan mampu mengkorelasikan, membedakan, memprioritasi, membuat batasan, menganalisis, dan seterusnya. Jadi nanti dokter-dokter bisa dibantu dengan menggunakan kata kerja yang sesuai ketika membuat sebuah sasaran pembelajaran. Ini adalah level psikomotor. Jadi ada 5 level dalam psikomotor. Yang pertama adalah imitasi, kedua manipulasi, ketiga presisi, keempat artikulasi, dan kelima naturalisasi. Sama seperti taksonomi Bloom, ini juga adalah berjenjang. Jadi mahasiswa harus bisa imitasi dulu baru bisa manipulasi, atau bisa imitasi dan manipulasi dulu baru bisa masuk ke presisi. Biasanya untuk level sarjana kedokteran kita berharap mahasiswa bisa sampai di level presisi. Nah, imitasi berarti mahasiswa mampu meniru keterampilan berdasarkan hasil observasi sesuai demonstrasi. Jadi bisa kita katakan mahasiswa mampu melakukan keterampilan sesuai dengan contoh.
Untuk level yang kedua, manipulasi, mahasiswa mampu melakukan sebuah keterampilan setelah dia menghafalkan langkah-langkahnya. Jadi kata kerja yang kita pilih bisa melakukan keterampilan secara benar sesuai dengan panduan manual misalnya. Nah, untuk presisi, mahasiswa mampu melakukan langkah-langkah dengan tepat tanpa bantuan orang lain. Misalnya, contoh kata kerjanya, mahasiswa mampu melakukan keterampilan secara tepat dan mandiri, dan seterusnya. Ini adalah penjelasan untuk pengembangan sasaran pembelajaran domain afektif, taksonomi menurut Krathwohl. Jadi ada juga 5 level, yang pertama menerima, yang kedua merespon, yang ketiga menilai atau melakukan penilaian, yang keempat mengarrange, mengatur, dan kelima bersikap. Sama juga seperti yang sebelumnya, domain afektif maupun domain kognitif maupun psikomotor. Pada domain afektif ini memang harus levelnya selesai receive dulu baru masuk ke respon, selesai receive dan respon baru bisa masuk ke values. Biasanya untuk level S1 kita akan paling tinggi sampai ke level values. Pada level-level awal mungkin masih sampai receive, mungkin tahun kedua baru bisa masuk ke respons dan seterusnya. Nah, contohnya nanti ada beberapa kata-kata yang kita bisa pilihkan terkait dengan kata kerja sesuai dengan levelnya. Misalnya receive ini pengertiannya adalah mahasiswa mampu sudah mempunyai keinginan untuk menerima informasi terkait nilai dan aturan. Jadi dia cukup mempunyai keinginan untuk menerima informasi apa saja aturan-aturan yang terkait dengan suatu keadaan. Respon adalah level di mana mahasiswa sudah bisa berpartisipasi aktif dalam suatu keadaan sesuai dengan arahan. Jadi ini adalah level yang lebih tinggi dari receive. Level yang ketiga adalah dia sudah bisa menerima nilai yang sudah diperkenalkan dan di mana dia berpartisipasi. Kemudian untuk arrange, dia mampu membedakan nilai-nilai yang baik dan buruk, mampu menentukan penyelesaian konflik. Dan untuk X sudah mempunyai sistem nilai yang mengatur perilakunya dan ini bersifat konsisten dan sudah menjadi karakter dari mahasiswa tersebut. Tentu saja nanti akan berbeda dari masing-masing mahasiswa. Ada mahasiswa mungkin untuk satu sikap dia sudah sampai X, tapi ada juga mahasiswa yang masih di level values, ada juga yang masih level menerima. Nanti kemampuan kita untuk melakukan identifikasi itu diharapkan bisa kita terapkan sehingga nanti kita bisa melakukan strategi-strategi sesuai dengan keadaan mahasiswa masing-masing. Ini adalah beberapa kata-kata kerja yang bisa kita gunakan ketika kita mengembangkan sasaran pembelajaran untuk aspek afektif. Nah, ini adalah contoh sasaran pembelajaran untuk aspek kognitif. Pada akhir kuliah ini, mahasiswa tahun pertama diharapkan mampu menyebutkan struktur pada tulang yang membentuk persendian sesuai pada manekin dan gambar sesuai referensi. Kalau kita lihat di sini ada audiensnya, mahasiswa tahun pertama, ada behaviornya, menyebutkan struktur pada tulang yang membentuk persendian, kemudian ada conditionnya pada manekin dan gambar, ada degree-nya sesuai dengan referensi. Untuk kriteria SMART-nya, ini sudah spesifik, mampu menyebutkan struktur pada tulang yang membentuk persendian. Karena ini tahun pertama, kelihatannya ini sudah ini measurable karena bisa diuji dengan beberapa jenis assessment. Ini achievable dan realistik karena sudah sesuai dengan levelnya, masih tahun pertama cukup menyebutkan struktur pada tulang yang membentuk persendian. Kemudian time constraint ini ada pada akhir kuliah, disebutkan pada akhir kuliah. Jadi ini contoh salah satu sasaran pembelajaran yang ini termasuk sasaran pembelajaran yang lebih detail. Sepertinya ini adalah sasaran pembelajaran yang merupakan bagian dari topik artrologi yang lebih umum. Nah, ini contoh psikomotor. Ini contoh sasaran pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan psikomotor. Jadi contohnya pada minggu kelima, mahasiswa semester 7 mampu mendemonstrasikan pengelolaan kelas besar di hadapan 20 teman kelompoknya dengan efektif sesuai panduan. Jadi kita lihat, nah yang perlu kita mendapatkan perhatian juga, kadang-kadang kesalahan yang terjadi adalah kata-kata yang
harusnya digunakan untuk psikomotor digunakan untuk aspek kognitif, atau sebaliknya kata-kata yang sesuai dengan untuk aspek kognitif malah digunakan untuk aspek psikomotor. Jadi untuk aspek psikomotor jelas dia harus mampu melakukan, jadi jangan memilih kata kerja menganalisis, menyebutkan, karena itu adalah bagian dari aspek kognitif. Ini adalah contoh sasaran pembelajaran yang komprehensif untuk satu keluhan. Jadi kalau kita lihat di sini untuk pengetahuan, ini adalah contoh sasaran pembelajaran untuk keluhan kelemahan separuh tubuh atau hemiparese. Nah, untuk contoh untuk aspek kognitifnya, mahasiswa mampu memahami anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat yang berkaitan dengan fungsi motorik tubuh, khususnya jalur kortikospinal dan fungsi hemisfer cerebral. Kedua, mampu menjelaskan mekanisme patofisiologi kelemahan separuh tubuh, termasuk penyebab umum seperti stroke, trauma kepala, dan tumor otak. Tentu saja ini kita bisa modifikasi disesuaikan dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Mampu mengidentifikasi gejala klinis yang khas dari kelemahan separuh tubuh, termasuk hemiparesis, hemiplegia, dan tanda-tanda neurologis penyerta. Mampu membedakan jenis kelemahan separuh tubuh berdasarkan lokasi lesi SSP, susunan saraf pusat, misalnya lesi di korteks motorik, batang otak, atau medula spinalis. Mampu menganalisis hasil anamnesis dan pemeriksaan neurologis dalam mendiagnosis penyebab kelemahan separuh tubuh. Nah, sementara mungkin ini contoh yang berhubungan dengan psikomotor, mampu melakukan wawancara klinis yang terstruktur untuk mengidentifikasi riwayat penyakit yang relevan dengan kelemahan separuh tubuh, mampu melaksanakan pemeriksaan neurologis dasar, termasuk evaluasi kekuatan otot, tonus refleks, dan tes fungsi sensorik, mampu menyusun rencana manajemen awal, termasuk rujukan untuk rehabilitasi dan pemberian terapi medikamentosa sesuai penyebab. Untuk afektif, mampu menunjukkan empati dalam berkomunikasi dengan pasien yang mengalami kelemahan separuh tubuh dan keluarga pasien, memiliki sikap profesional dan teliti saat melakukan evaluasi klinis dan menginterpretasikan data medis, menghargai pentingnya kolaborasi interprofesional, terutama dengan fisioterapis, neurologis, dan spesialis rehabilitasi medik. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau kita akan mengembangkan sebuah modul atau bahan kuliah, maka kita akan fokus di sini, Dok, yang kognitif. Kalau kita mau membuat sebuah manual keterampilan klinik, maka kita bisa menggabungkan antara psikomotor dan afektif. Tergantung fokus kita, sebaiknya memang selalu dirangkaikan, karena ketika melakukan psikomotor, maka aspek afektifnya juga harus bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jadi nanti dokter kalau mau membuat modul, kita fokus ke aspek kognitif, jangan lupa sertakan C-nya, level C-nya, misalnya ini kalau nomor 1 ini adalah C2, nomor 2 ini juga masuk di C2, nomor 3 ini C2, nomor 4 sudah masuk yang lebih tinggi, C3, dan yang nomor 5 ini menjadi C4. Ini hanya contoh, dokter bisa mengembangkan lebih banyak lagi sasaran pembelajaran sesuai dengan kriteria-kriteria yang berhubungan dengan keluhan utama yang dokter pilih. Nah, sebagai rangkuman, kita sudah sama-sama tahu tadi sasaran pembelajaran itu apa gunanya, sangat penting untuk dosen karena membantu kita untuk menentukan kedalaman dan keluasan topik yang kita akan tampilkan dalam bahan pembelajaran kita. Kita bisa menentukan seberapa banyak topik-topik yang akan kita masukkan, bagaimana aktivitas pembelajarannya di kelas, dan yang lebih penting lagi kita mampu menentukan nanti menghubungkan dengan sistem penilaian, soal-soal apa yang akan kita pilih, soal apa yang akan kita buat sesuai dengan permintaan soal. Untuk mahasiswa yang jauh lebih penting lagi karena mereka punya gambaran umum terkait apa yang mereka harus pelajari dan mereka bisa memperkirakan apa yang harus mereka siapkan untuk menghadapi ujian. Harus dengan kriteria SMART, harus spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time constraint. Ada 3 domain pengetahuan, kognitif, psikomotor, dan afektif. Kognitif berhubungan dengan pengetahuan, psikomotor berhubungan dengan keterampilan umum maupun khusus, dan afektif berhubungan dengan perilaku atau sikap. Khusus untuk kognitif kita akan fokus di taksonomi Bloom, dan tadi sudah kita berikan beberapa contoh sasaran pembelajaran yang sudah menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai yang kita sudah diskusikan bersama. Demikian atas penjelasan ini, kami mohon maaf jika ada segala kekurangan, mohon semoga bisa disimak dan diaplikasikan untuk masing-masing topik yang menjadi materi yang dokter ampuh. Terima kasih.